surat ke-28. Surah Al-Qasas surat ke-28. Temanya masih sama, tema seputar menghilangkan kekhawatiran, keresahan, kegalauan, kecemasan, ketidaktenangan, ketakutan, dan mendatangkan keyakinan. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah ridha sama kita semua. Amin. Nah, mungkin cukup ini aja kali ya. Soalnya ya kali. Ini soalnya biar ada yang kemarin kan dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Yang membuat kita harus tenang, bisa tenang, dan ya wajib tenang gitu. Karena Allah itu Maha Kuasa. Tulis. Karena Allah Maha Kuasa. Dan berkuasanya berkuasa penuh. Ini nggak usah kita ambil dari sini. Yang penting ini nggak tahu ya gimana caranya. Berkuasanya berkuasa penuh. Masa kita nggak tenang kan gitu, menguasakan kepada yang berkuasa, Maha Kuasa. Kita nyerahkan ke lawyer misalnya, pengacara misalnya, apakah dia menguasai pengadilan? Tidak. Menguasai seluruh hakim, jaksa? Enggak. Sampai ke hatinya gitu? Enggak. Pikirannya gitu? Enggak. Kita menguasakan anak kita kepada neneknya. Lepas dia ada tidurnya, ada melengnya. Sayang nggak? Sayang. Tapi ada melengnya itu, ada tidurnya ya. Sehebat-hebatnya orang jaga, security ada ngantuknya, bisa diracun juga, bisa dibohongin, bisa dibikin keder. Kita kuasakan jual rumah kita sama si fulan. Nah, dia juga nyari juga pembeli. Kita minta tolong sama orang, jawabannya apa? Ya, gue juga lagi susah sih. Ya. Kita mau menguasakan persoalan kita, ternyata yang kita kuasakan bisa jadi dia lebih bermasalah daripada kita. Tapi lihat gagahnya Allah Jalla Jalaluhu. Gagahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana? Fir'aun diberesin. Orang lagi marah kayak gitu. Udah bukan marah sampai ubun-ubun, Fir'aun itu udah keluar dari ubun-ubunnya karena udah berbuat jadi membunuh anak-anak, membunuh kaum wanita. Tapi segitunya Fir'aun ditundukin nggak mau, ditundukin. Nah disinilah yang saya itu senang gitu, makanya kita ngaji yuk. Kita ngaji sekarang ayat 8 deh, biar naik.
biar maju ya. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Ini anak paling dicari sama Firaun. Lalu ketemu mau dibunuh karena nggak jelas siapa anaknya yang dikabarkan akan menggantikan, menggulingkan, menjatuhkan, menghancurkan, membinasakan Firaun. Lalu Firaun asal seketemunya anak siapa aja dibantai sama dia. Lah tiba-tiba yang paling dicari ada di depan dia. Kok bisa-bisanya malah diangkat anak? Itu kuasa Allah. Hebat. Allah memberitahu ini supaya kita mau bertawakal padanya. Nggak ada yang namanya kecemasan, nggak ada yang namanya kegelisahan, nggak ada yang namanya ketidaktenangan, nggak ada yang namanya ketidakamanan, ketakutan. Nggak ada. Udah kata Allah. Bahasa kita yang pertemuan kemarin, anyutin aja di Sungai Nil. Maksudnya gimana? Serahkan aja sama Allah. Tapi nanti saya begitu, udah mau diapain juga sih? Mau diapain juga? Mau lagi jelek aja udah. Hah? Ya tak? Mau disalamin kayak gimana mulai gitu? Tergobai lagi. Nanti kalau begini itu begitu, biarin aja begitu. Tapi asal pas kita begitu ditolong Allah kan cakep juga. Masalahnya kalau saya begini ntar begitu. Lah masalahnya bukan di begini dan begitu, masalahnya situ pegangin sih. Masalahnya kita itu megangi, nggak mau menyerah. Lah kalau ibunya Musa tidak nganyutin anaknya ke Sungai Nil dan menyerahkan kepada Allah, nggak jadi tuh Musa. Oh, Ustadz, anak saya kalau nggak ujian nggak boleh sekolah. Ya udah, mati ya. Ya Pak Ustadz. Ya terus kamu maunya apa? Meminjem, makan jatuh. Ini yang membuat orang miskin, maaf ya, nggak pernah naik karena nggak pernah tahan nganyut. Saya sama istri tahan nganyut. Istri dibawa polisi, dibawa aja. Bini gua dibawa, pulangin ntar. Ibu, ini orang masih hidup. Nah kita kalau nggak mau susah, nggak mau nganyut, nggak nyampe istana bos. Nanti gimana ya Allah? Yang jaga siapa di sungai ini? Banyak nanya, keburu datang Firaun. Nggak boleh banyak nanya. Kalau kata Allah, fa'alqihi fil yammi, begitu kan? Kemarinan ini sampai 8 episode tuh. Udah anyutin aja banyak nanya udah. Seriusan loh. Saya ngelihat mental orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang berperkara, yang bermasalah, emang pada nggak kuat. Nikmatin dulu suara musik. Nggak pada kuat. Tadi contohnya nih, dapat surat, dapat WA, nggak boleh ikut ujian, terus mati emang. Emang apa sih perkaranya?
Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz, ya Pak Ustaz. Ada yang lagi disiapin loh buat situ. Tapi kita nggak pernah tuh mau nerima yang disiapin sama Allah dengan alasan berjuang. Padahal benar berjuang nggak? Bukan kan? Tapi minjem sono minjem sini. Apakah itu disebut berjuang? Bukan. Itu menjatuh. Lemah bos. Ngadep ke orang. Bapaknya nggak ada. Maka mana bapaknya kondangan. Lah, gua kira mati bapaknya. Bapaknya kondangan. Nah, kita yang ngasih tahu begitu dianggapnya nggak mau nolongin. Padahal mah jajal apa sekali-sekali, nggak ketemu makanan jangan makan. Ya udah, ya jajal aja lah. Pak Ustadz mah nggak pernah susah. Lah justru kita cerita ini karena pernah susah. Enak doanya, beda. Nangis-nangisnya beda. Kemarin kita doa karena ketakutan, tapi masih kenyang. Ketakutan karena makanan terakhir nih kita makan. Ntar malam nggak tahu makan apa kagak. Terus kita doa masih kenyang. Dan ntar kalau kita dapat pinjaman masih kenyang juga, nggak jadi keajaiban doanya itu. Nah, jangan minjem dah tuh, kita nyari aja udah. Sejalan-jalannya nyapu kayak apa kayak, jangan jatuh gitu. Jangan jatuh. Perhatian nih teman-teman yang pada pengen naik, dikasih kesusahan, jangan jatuh. Maksudnya jangan jatuh tuh gimana? Jangan sampai kemudian kita mencari selain Allah. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Kan bukannya harus kita memang usaha Pak Ustadz? Enggak. Kalau datang ke orang mah bukan usaha namanya. Kalau datang ke orang bukan usaha. Itu jatuh tauhidnya, jatuh imannya. Ayat 8 nanti 9, 10, 11 sampai 13 mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita datang kepada Allah nggak akan pernah salah. Kenapa? Tadi yang ditulis apa? Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kaya. Tulis. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berkehendak, Allah Maha mengatur, Allah Maha memiliki. Semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan ada pada Allah. Nah, tulis tadi. Cukup udah dia aja udah. Hasbi Rabbi Jallallah. Gitu kan? Hah? Coba apa lah? Apa terusannya? Ma fi qalbi illallah. Tapi yang kita lakukan kan bukan begitu. Hasbinya hasbi warung. Begitu nggak ada makanan, kita lari ke warung. Pok, ambil telur dulu ya. Nggak jadi orang kaya gitu. Boleh nggak kita datang ke tetangga? Ya boleh lah, namanya gue usaha. Tapi judulnya begini loh, Pok, ada yang bisa saya kerjain? Nah, nggak jatuh tuh. Boleh saya jagain warung Pok? Boleh, tapi yang ada kemarin lu jagain hilang. Kapok orang. Boleh nggak datang ke mertua? Boleh. Makanya dipijitin nggak? Datang ke orang tua? Boleh lah.
Mak punya makanan apa, punya bahan masakan apa, ayah masakin dah. Terus gak kebaca sama dia, lu nggak masak ya. Tapi kan beda, ditawarin. Beda. Enggak sama. Mak tahu aja, ya kan gue pernah muda kayak lu. Sama modusnya gitu. Cakep nggak tuh? Cakep. Datang ke warung orang, ya datang lah. Ini gue usaha. Oh, kalau ada pesanan nih, telur balado, berapa duitnya atunya? 2.000 ji. Kalau saya yang jualin, berapaan? Ya gue repot gitu-gitu mah. Orang gue jalan cuma sepiring. Apa-apa saya foto ya. Ya lu mau foto buat apaan? Dia diem dah, mau foto. Foto tuh jualannya si Empok. Taruh di status. Wih, siapa nih yang mau makan malam telur balado? Lu ping gua. Lu WA gua. Jatuh nggak kita? Jatuh nggak? Enggak, terhormat. Tapi kalau kok boleh nggak? Minta telur atuh aja. Buat apa? Anak belum makan. Ya, Allah nggak pengen. Allah ngasih kesusahan kita supaya kita senang. Allah ngasih kita jatuh supaya kita naik. Allah ngasih orang ngecilin kita biar kita gede. Allah ngasih orang bikin lemah kita. Update muncul. Jadi sekali lagi, Allah ngasih kemudian kita cobaan supaya kita itu naik kelas, naik derajat, tambah kuat, tambah hebat, tambah keren, tambah mulia, tambah terhormat, berubah jadi orang kaya, orang mulia gitu loh. Allah kasih lemah supaya kita kuat. Tulis. Jangan nunggu disuruh apa. Ketemu apa aja tulis. Pengikatnya ilmu itu nulis. Kadang kalau kita cuma dengar doang, kemampuan kita terbatas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang ditulis tadi? Allah kasih kita lemah supaya kita kuat. Allah kasih kita jatuh supaya kita naik. Cakep. Nih saya gak rekam nih tuh. Rekam deh gak tuh. Pengikatnya ilmu itu. Dan kalau kita cuma dengar dong. Oke. Kalau ada yang ngecilin, ingat omongan saya. Berarti Allah pengen kita gede. Kalau ada yang ngelemahin, Allah pengen kita kuat. Kalau kita jatuh, Allah pengen kita di atas. Kalau kita ngalamin kemunduran, tanda Allah pengen bikin kita maju. Kalau kita hilang duit, tanda Allah pengen bikin kita banyak duit. Salah kalau bikin kita jadi malang. Enggak, kebalikannya. Kita tadi punya anak, disuratin di WA, kalau nggak bayar nggak bisa ujian. Terus kita jadi emak, jadi bapak kelayaban kemana-mana, minta pertolongan, minta apa, nggak jadi. Dapat nggak? Bisa jadi dapat. Namanya orang minjem. Bisa jadi kita dikasihani sama orang.
Tapi ya begitu jadinya, nggak naik-naik. Kalau mau naik bagaimana? Ya udah. Oh ya udah Pak Ustadz, kesana kayak pasrah. Siapa yang ngajarin pasrah? Diem kagak, lu usaha dong apa? Assalamualaikum, Kiai Jamil. Waalaikumsalam. Yai maaf nih, anak saya nggak bayaran. Boleh nggak anak saya jadi tukang sapu pondok aja dah? Biarin dia nyapu, yang lain belajar, dia nyapu. Sebisa-bisanya nanti dia belajar, yang bisa dia belajar aja. Saya kalau di kelas dia kagak boleh karena emang nggak bayaran. Kali kalau di masjid mah boleh kali. Kalau kayak gitu jatuh nggak? Nggak jatuh. Assalamualaikum. Salam. Satu cukup kaya. Emang baru tahu. Nah, kalau kaya masa sih anak kagak ujian, kagak bayaran, kagak ujian. Nah, terus maksudnya gimana nih? Ini anak saya disuratin nggak boleh sekolah. Jatuh nggak? Jatuh nggak tuh? Jatuh. Tulis, ngapain kita ngemis depan orang? Mending kita ngemis depan Allah. Perhatikan nih, kisah ini selalu dan selalu terjadi dengan berbagai model bentuk. Selalu, hampir selalu. Cerita boleh beda ya, tapi kira-kira kisahnya ajib. Dan kisah ajib nggak bakal ada buat orang-orang yang ngelawan. Kalau saya jadi murid, kalau saya jadi santri, saya tinggalin tasbihnya. Ini nggak usah, ngaji aja. Ngaji itu udah zikir. Malah jadi guru kan nggak tersinggung. Lah, situ ngaji, mulut bebacaan, lu bacain gua loh, gitu. Oh, udah ini masuk zikir, duduk aja di masjid zikir, udah dihitung zikir. Malaikat udah nih ngepakin sayapnya, udah kita udah terima diem aja, udah cakep udah. Kadang-kadang saya ini juga suka merhatiin orang gitu, lagi ngobrol sama orang, tangannya wacak gitu, gak sopan. Ada waktunya. Lagi ngobrol sama orang ya ngobrol aja dulu, konsentrasi, kasih matanya, kasih mukanya, kasih air mukanya gitu. Ntar kalau udah enggak, lalu udah zikir. Gimana aja ini mah? Oke. Kita ambil contoh. Betapa kalau kita percaya sama Allah, udahlah Allah aturin. Mestinya kan ibunya Musa punya anak misah kan tuh. Kata Allah kan apa? Susuin gih. Habis susuin kamu anyutin di sungai Nil. Widih, kalau nggak yakin sama Allah, ini mah namanya apa sih, kita suka bilang apa? Selamat dari lubang apa? Buaya, atau selamat dari kandang macan masuk ke lubang buaya. Masuk, duduk sini deh, ngaji dulu nggak apa-apa ya. Dokter Ratna nih ya, suami ikut, suami. Alhamdulillah. Ketika kita punya kesulitan, di situ tanda Allah hadir. Pintunya memang ada yang bentuknya kesulitan. Hebatnya apa? Ketika Allah kasih kesulitan, seketika iman kita harus berpikir, bernarasi, oh, Allah mau memberikan kemudahan. Setiap kita ngalamin dikecilin, Allah lagi mau gedein. Ingat yang tadi?
Ketika kita dilemahin, ada yang ngelemahin, apa yang harus kita narasikan? Iya, Allah lagi pengen bikin kita kuat. Kalau ada sesuatu yang bikin kita sedih, oh nanti ada yang bikin kita gembira. Jangan jatuh ke bawah. Lagi dilemahin, pikiran kita menarasikan memang benar-benar jatuh. Mulut kita menarasikan benar-benar jatuh. Rasanya juga rasa jatuh beneran. Jangan. Makanya saya mah ya, ibu-ibu ya, tanya istri saya, ini Dokter Ratna, suami-suami siapa namanya? Haji Febri ya. Saya mah kalau lagi susah beli-beli. Iya bener, gue mah kalau lagi susah gue tawar aja rumah orang. Mulut jangan ikut susah, perasaan jangan ikut susah. Serius ini. Itu kalau kagak ada duit, udah belanja aja udah apa kayak? Ya elah, kan nanya duit dari mana? Anak nggak boleh ikut ujian karena nggak ada bayaran. Anak nggak boleh ikut ujian karena nggak bisa bayaran. Terus kita minjem, namanya jatuh. Nggak gagah itu. Mikirnya mesti gimana? Ya ikutin saya. Ketika anak nggak bisa bayaran, ayo. Ketika anak nggak bisa bayaran, Tandanya kita disuruh bikin sekolahan sendiri. Begitu. Itu baru jagoan namanya. Mau datang ke rumah sini, datang ke rumah sini tuh. Gue salah sekolah nih anak nih, apa? Kemarin gue pikir gue ada duit, gue sekolah yang mahal, tapi ternyata panjang kali lebar. Bantu? Enggak, udah percaya sama saya. Udah capek nih, apa kata dia? Anak gue juga sama. Itu datang sama yang sama-sama blow on nya, sama-sama nggak mampunya, sama-sama nggak punyanya, namanya buang waktu. Udah ikutin Nabi Musa itu, punya ibu, cakep itu ibunya. Allah. Kamu takut, wahai ibu Musa? Nanti anakmu diambil Firaun, kasih dia, gila. Pelajaran di mana coba? Nih anak lagi dicari nih sama Firaun, lagi dicari. Orang-orang pada sembunyi. Coba bisa begitu juga. Wahai Ummu Musa, gitu kata Allah kan? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Takut kamu? Takut lah ya. Khawatir kamu? Khawatir ya. Ya kalau gitu susuin dulu. Emang ada apa ya Allah? Habis disusuin mesti gimana? Susuinnya dulu. Habis disusuin, apa kata Allah? فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Dah, sekarang kamu anyutin ke sungai. Kasih Firaun. 9 bulan dijaga-jagain jangan sampai ketemu Firaun. Begitu tuh nongol malah dikasih ke Firaun. Bagaimana ceritanya? Tapi hebatnya kan Allah memeluk ibunya Musa kan, dengan kalimatnya. Allah membelai ibunya Musa dengan kalimatnya. Allah menguatkan ibunya Musa dengan kalimatnya. Dan kalimat itu buat kita hari ini apa? Wala takhafi wala tahzani. Percaya sama aku? Percaya. Kalau percaya, iya. Asik. Keren bos. Gila. Karena ini pula yang menjadikan saya sama istri dulu datengin semua yang kami berperkara. Sebelumnya lari sih. Ngaji dong, salah. Mestinya begitu. Datang kita ya ke Pak M di Senen. Assalamualaikum. Nah kemarin orangnya dicariin kagak ada, dicariin ngilang mulu.
Ini sekarang muncul. Kalau nggak bawa duit, pulang aja. Ya udah, assalamualaikum, pulang. Gua kagak ada duit. Kemari berani-beraninya datang, mau bawa janji Saya bilang masih Pak Haji, boleh masuk nggak? Nih masuk. Waduh, 1 jam saya dimarahin sama dia. Pak. Habis dimarahin tuh sama Pak Mas itu, masih inget ya? Selesai dimarahin, itu kan saya datang dalam keadaan nggak punya duit, datang dalam keadaan lapar, datang dalam keadaan kita, pokoknya mah terserah aja gitu kan? Habis selesai dimarahin tuh, dia manggil istrinya, Mi, gitu. Datang uminya, bininya datang. Iya Bi, nih si Yosef kasih makan dulu. Oh iya, makan gitu. Orang dikejar-kejar sama leasing, kalau nggak bayar ditarik. Jangan nunggu dia tarik lah, antrin aja motornya. Susah amat sih lu, pusing amat sih jadi manusia. Tapi kan kita, lu kalau tapi-tapi nggak jadi lu. Udah nggak usah pakai tapi-tapi, antrin ya. Peristiwa berulang kan ketika Hotel City yang menjadi kebanggaan patungan usaha, menjadi kebanggaan simbol. Di sini umat bersatu, tapi kan bantet secara regulasi, bantet secara kemudian ikhtiari dan lain sebagainya. Wah, masalah tampung memuncak, begitu memuncak, orang BTN nakut-nakutin. Di CBD tuh rapat. Posat, nama Posat bakal jelek ini karena kita mau sita. Jangan kita mau sita. Hari ini gua anterin. Yo, hari ini kita live aja udah. Hotel kita disita. Selesai sudah perjuangan. Selesai. Udah, gitu aja udah. Bingung tuh orang-orang BTN. Lah, kok jadi begitu Posat? Ya nama gua mau udah jelek mau ngapain? Biarin aja sekalian. Pakai teori apa coba? Pakai teori ini. Ceburin aja udah langsung di Sungai Nil. Sedangkan Sungai Nil arahnya kemana? Ke istana Firaun. Apakah horor? Horor kalau nggak ada Allah mah. Jadi malah saya dorong tuh, udah sita aja udah, biarin dah, kelar urusan jadinya gitu. Nggak ada bisul-bisul lagi udah. Nah kita kan megangin mulu megangin. Coba ketika anak ibu udah nggak usah sekolah lagi gara-gara nggak bayar ujian, kan malah nggak bayar SPP lagi selama-lamanya. Enteng urusan. Susah amat jadi manusia. Nah, yang berani itu yang jadi pemenang. Nggak percaya loh. Nih ceritanya. Dah di rumah dah tuh. Udah sekarang ngaji mama aja dah. Emang nyantren nggak kebiayaan, udah ngaji mama aja. Ngaji deh tuh. Amma yatasaalun. Anaknya ngaji tuh. Amma yatasaalun. Dah. Hari 2 hari, 3 hari, 4 hari, tetangga ada yang lihat. Kok pengajian kok? Iya buat anak sendiri. Nitip apalah? Nitip. Dan cerita 10 tahun kemudian keluar. Dulu sekolah ini dibangun. Sebab apa? Anak saya dikeluarin dari sekolahan. Tapi kalau nggak begitu gimana? Masih begini terus. Haji. Udah bulannya banyak. Orang miskin tambah miskin. Kalau si orang kaya jadi Firaun. Makin tepat waktu tuh orang kaya tuh ngasih terus. Waduh, makin lemah tuh orang miskin. Nggak begitu judulnya. Saya 1000 kali ngajarin sedekah, nggak ngajarin begitu juga. Lu nih yang pada kaya miara orang miskin tetap miskin. Kalau begitu caranya. Jangan begitu tuh, orang miskin kasih tapi pegang tangannya. Lu jadi gua ya, lu dagang. Lu ikut kerja sama gua, lu nyuci sono. Gitu. Gara-gara kita orang anak yatim gak boleh digebuk, gak boleh dipukul, gak boleh diomelin. Nah jadi bandel dia. Lagian masa iya orang kagak salah kita omelin. Main gampar-gampar. Kok abang gampar saya? Nah gue lagi demen. Emang demen gampar orang. Gagah tuh 10 tahun kemudian 2031 di hadapan 1000 guru-guru.
7.000 murid. Berdiri seorang anak, lulus dari S2-nya Oxford. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili mama, mewakili yayasan. Tahun 2021 ada kejadian. Saya nggak bisa nurusin SMA. Asik kan ceritanya. Karena asik diceritain. Kalau nggak asik, siapa yang diceritain? Nggak ada duit, keluar ngutang ke warung. Ya, nggak punya warung. Seingat kita nggak begitu sih ya. Alhamdulillah gitu. Allah kasih jaga mulut kita itu dari jatuh. Tadi saya ajarin, boleh nggak kita datang kepada orang lain ketika kita susah? Boleh, tapi jangan dengan narasi yang bikin kita jatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Asik kan salamnya udah begitu tuh. Assalamualaikum. Salamnya udah jelek banget. Hah? Assalamualaikum Pak. Jangan kebaca sama orang kita lagi susah. Waalaikumsalam. Pak, ngantuk kagak? Mau apa? Istirahat gitu. Loh, nyuruh gue istirahat. Ya biar saya jagain warung. Beneran nih, emang gue lagi pengen ngaji. Ya beneran deh, sono ngaji dah. Saya jagain warung. Ya. Lu udah makan belum? Belum. Lu makan dah. Terus di rumah udah makan? Belum juga. Anterin dulu. Ntar lu kemari. Lu bawa buat anak lu. Nah kita jatuh nggak tuh? Enggak, karena narasinya bukan min. Dan omongan jangan ikut susah. Pegang omongan saya. Tulis. Kalau lagi susah, omongan jangan ikut susah. Ya. Kalau lagi susah, omongan jangan ikut susah. Kita pegangin nih, handphone isi WA, anak nggak bisa masuk sekolah, berangkat ke sekolah. Apa omongannya? Gimana cara ngomongnya? Supaya jangan ikut susah tuh gimana cara ngomongnya? Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Nih anak saya dapat ini ya nih WA nih, saya di WA nih. Iya maaf ya, orang yayasan ya begitu, kalau nggak bisa bayar ya nggak bisa sekolah. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Justru saya mau tanya, ada berapa anak yang nggak bisa bayar kayak anak saya? 2 tahun nih kata si kepala sekolah. Ini muridnya si Mansur tuh. Omongannya gue kenal. Emang harus belagu? Waduh, jadi orang susah kalau nggak belagu diinjak. Jangan. Enak aja. Nggak boleh kita jadi orang miskin kemudian jatuh kita. Sekali-sekali ngomong sama bos. Kita sopir ngomong sama bos. Nih kita sopir nih. Hah? Ngomong sama bos. Bos, nih mobil saya demen ini. Kalau bos udah kagak suka bilang sama saya. Kan keren. Bos udah bingung. Ini orang Ketapang yang pada paham kalau saya nawar rumah orang, tanah orang ya. Itu tanda saya kagak ada duit. Iya benar. Kita sebar aja omongan ini. Baik, udah lama nggak belanja tanah ini. Siapa yang ada yang ngebaca kan orang Ketapang nggak ada yang YouTubean. Ya si Ustadz kayaknya nggak punya duit dia. Iya gitu. Ada berapa orang Pak yang nggak bisa bayaran sekolah kayak anak saya?
Ya Allah banyak. Ya ada berapa? Ada 100 kali. Lagi COVID. Boleh saya minta daftarnya? Soalnya kepala sekolah puyeng-puyeng loh. Minta daftar buat apa? Mau saya doain. Lah kirain mau dibayarin. Bapak jangan sembarangan loh. Doa orang yang susah tuh dikabul. Iya benar. Doain saya juga dah, kata si kepala sekolah. Anak saya juga ngadepin yang sama ini. Mesti bayar ini bayar itu, belum kelasnya. Pusing gitu. Nama anak bapak siapa? Fulan. Oh, sholatin. Jeder. Sholatin. Jumat terakhir datanglah. Segagah-gagahnya ibu datang. Umi ibunya saya yang pada kena begitu model. Keren dia mah. Ya. Nah. Ternyata doanya bekerja. Ya kan? Begitu datang, assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Ibu kita. Ini rame ada apa nih? Ini ada PPPA Darul Quran. Ada apa mereka Pak Kepala? Itu nanyain si abis ibu pulang tuh, besokannya dia pada datang. Ada bantuan COVID katanya. Berupa bayar-bayarin SPP anak-anak yang pada terdampak COVID. Untung kemarin kita punya catatan tuh gara-gara diminta sama ibu. Nah catatan tuh kita kasih ke PPPA. Nah hari ini pada dibayar-bayarin. Kita dibayarin nggak? Bayarin. Jatuh nggak? Yang penting jangan jatuh. Saya ketika keluar dari penjara dulu, gak ada duit nih. Keluar, gak ada duit. Mana diserang lagi. Kan orang-orang mah ya langsung ngomong numpang aja gitu. Enggak saya mah. Bang, ada ember gak bang? Itu. Apa dek? Saya mau nyuci bis ke Jakarta. Wah, nggak usah. Udah naik aja. Ya kan gue nggak jatuh. Gue udah nawarin, gue nyuci boleh nggak? Ya, lihat lagi ayatnya. Ayat 8 ya. Surah Al-Qasas. Mas Febri, Baratna dibuka surah Al-Qasas, surah ke-28. Yang lain silakan dibuka. Ayat 8. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Maka dia Musa kecil dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Keren kan? Buat saya sih keren loh nih. Nabi Musa dicari sama Fir'aun, diangkat anak sama Fir'aun. Apa nggak bercanda tuh Allah? Hah? Bercanda. Anda difitnah, digibahin, membuat Anda kemudian keluar dari kantor Anda. Biarkan Allah nanti yang bercanda. Besok investor terbesar kantor itu Anda. Sering gitu. Catatan, kalau dia penuh kepada Allah Jalla Jalla. Makanya hati-hati sama yang gak ngelawan. Asal diresen diem, air mata. Wah itu musik, kita mesti takut tuh musik itu. Mesti takut. Nah saya mah ya diginiin digituin sama orang tuh ya. Usut Mansur ya, ya.
Nggak mau saya mah, ya Allah yang ngadepin gitu. Hati-hati. Kita ngecilin orang, ngelemahin orang, ngejelekin orang, ngebully orang, maki-maki orang, terus orangnya nggak ngebalas apa-apa, cuma air mata aja. Udah, ente mesti nggak bisa tidur tuh. Enak Allah lagi berdiri di depan ente, aduh wa hasan, akan mendatangkan kesedihan. Bapak Firaun, apa nggak diledek sama Allah tuh? Segitu gagahnya seorang raja, berkuasa penuh atas 97 kerajaan lain. Asal habis numpas kerajaan yang dia tumpas, kepala tuh raja dipenggal jadi sendal. Apakah disodorkan nama Allah kemudian sekelas Firaun sebagai lawan? Enggak loh, anak kecil yang disodorin, gila gak? Bocah nih, belum bisa apa-apa. Berdiri gue belum bisa, masih bayi. Bayi juga baru kemain doang kan, baru lahir. Sekaligus ini menutup pengajian kita bahwa inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah nunjukin kepada kita, nggak perlu aku hadirkan solusi segede masalahmu, nggak penting, nggak ada urusan. Aduh, urusan gue 1 miliar nih Ji, kayaknya kalau gue nggak ketemu ini, itu kan pikiran lo gitu kan. Nggak begitu buat Allah mah. Sama kemiri 1 biji bisa kelar tuh urusan. Kemiri 1 biji coba. Cuman dipegang sama orang yang order 12 miliar seminggu, ya kan kelar juga. Kita selalu nyarinya yang besar, enggak, nyari yang maha besar. Dek, buat kamu kuliah kedokteran, mama mesti punya 2 miliar. Salah, pusing kita begitu mah. Alah. Tulis aja. Buat Allah mah pleketek gitu. Iya, tulisannya begitu. Buat Allah mah pleketek. Kalau Allah udah punya maunya aja. Dah gitu. Iya segitu, buat Allah mah pleketek. Orang pintar kaya nggak masuk aja urusannya. Orang miskin bodoh masuk aja, nggak ada urusan juga. Udah saya ceritain tuh. Seorang anak pengen kuliah kedokteran, dia berdoa. Kata orang begini, berdoa doang. Ih, belum pernah jajal yang berdoa yang benar. Saya setuju kalau berdoanya begini. Ya itu namanya bukan berdoa gitu loh. Yang begitu mah jangan dijadiin sandaran. Kalau serius, bangun komitmen. Nanti kalau saya jadi dokter begini, alhamdulillah. Dia nggak bisa daftar kemana-mana karena daftar kemana-mana gue pakai duit. Internet gue pakai kuota. Ya buat kita nggak masalah, buat sebagian orang masalah. Tapi terus aja ke Allah. Alhamdulillah. Dipertemukan sama Allah dengan seorang nenek. Masih ingat kita ceritanya ketika bercerita tentang sedekah mendatangkan 700 pintu baru, ya kan? Dan kita kalau nanya, mama masih ingat? Wasi' alim. Masih ingat ya? Lupa. Ingatnya sama suaminya doang sih. Pelajaran yang gak ingat. Coba buka dulu 261 Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261.
Kenal ini ayat ini. Udah ketemu? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, lihat ujungnya. Apa ujungnya itu? Wallahu wasi'un alim. Udah ingat mah? Udah ingat sekarang? Ayat ini bercerita tentang sedekah. Kalau sedekah nanti jadi 700. Apa aja jadi 700. Ujungnya ayat itu al-asmaul husna. Apa itu? Al-wasi' dan al-alim. Apa artinya al-wasi'? Maha luas. Apa artinya al-alim? Maha tahu. Kebalikannya apa? Kebalikannya itu kita sempit benar dan gak tahu benar. Contoh, nih kita masih inline nih dengan contoh yang tadi. Kalau ada anak pengen jadi dokter, kalau kita ditanya nggak lebih dari 5 tuh jawaban. Kalau anak pengen jadi mahasiswa kedokteran, kalau ditanyanya kita yang ditanya, bagaimana cara anak lo bisa kuliah kedokteran, tuh nggak bisa lebih dari 5. Yakin? Paling banter 10. Padahal kata Allah ada 700 cara buat anak lo kuliah. Pengen bukti? Coba iseng jawab. Ayo, gimana caranya anak bisa kuliah kedokteran? 1, ayo, apa? Hah? Hah? Pintar sekolahnya. Oke, nggak apa-apa. 2. Biaya. 3. Siapa ujian? 4. Terus ujian. 5. Hah? Apa? Berdoa 6. Apa lagi? Nah terus 7. Ayo, gue pengen dengar sampai 700 coba. Ini udah mulai ngaco sebenarnya. Ini jawabannya udah bukan lagi jawaban sebenarnya, karena ini udah keluar dari jalur. Umumnya orang akan jawab, ya daftar lah, registrasi lah, ikut ujian lah. Ya kalau mau dijumlah-jumlah 10 begitu udah bingung jawabannya. Sama aja kalau saya tanya, gimana caranya situ punya anak? Ya kawin Pak Ustaz. Ya kalau udah kawin gimana supaya punya? Ya main lah. Ya kalau udah main terus gak punya gimana? Ya KB lah, apa dah? Bayi tabung lah gitu. Terus apalagi? Nggak bisa nyebut lebih dari 5. Anda pengen lunas utang. Gimana caranya supaya bisa lunas utang? Gimana caranya supaya bisa bayar? Sama aja, kita akan menjadi kebalikan siapa? Kebalikan Allah. Kita bukan al-wasi'. Ayo ikutin. Kita bukan al-wasi'. Kita bukan al-alim. Sempit benar, bodoh betul. Tapi kalau Allah al-wasi', luasnya nggak kira-kira. Al-alim, taunya juga nggak kira-kira. Maha luas, maha tahu. Supaya ketetesan. Al-wasi'nya Allah, jadi ikut luas. Supaya ketetesan. Al-alimnya Allah, jadi ikut luas. Sedekah. Mendadak 700. Dan 700-nya plus. Si anak ini ketemu nenek-nenek kan? Masih ingat ya? Ketemu nenek-nenek, ditolongin sama dia nenek-nenek ini. Ya Allah, urusannya apa mau formulir itu? Urusannya apa? Cuman ini nenek-nenek habis ditolongin sama si anak ini jatuh cinta.
cinta dia sama nih anak, jadi cucunya. Suruh mainlah ke rumah. Begitu di rumah dia bilang, bentar lagi abang kamu datang, bentar lagi emas kamu datang. Anak saya itu rektor, selesai urusan. Allah, itu yang namanya buat Allah pleketek. Datang nih sang rektor nih, sehat nih, sehat. Ini dia nih yang mami omongin, kamu deh. Iya mami udah cerita. Bentar ya, saya mau salin dulu. Ngobrol. Ah? Mau kuliah di mana? Dokteran om. Kata si mami, jangan manggil om. Nih mas, panggilnya mas aja. Gila, mahasiswa mana yang berani manggil dia mas? Tapi anak ini manggil dia mas. Atas perintah siapa? Perintah Allah ke mulut ibunya. Itulah dia tadabbur. Wa auhayna ila ummi Musa. Allah langsung hunjamkan tuh kepada Fir'aun. Angkat tuh Musa jadi anak kamu. Selesai urusan. Dipinjemnya mulut siapa? Mulut istrinya. Kapan nanti ini ceritanya? Rabu yang akan bersambung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kau bikin kami jadi orang yang yakin, bikin kami jadi orang yang percaya, bikin orang yang senang aja ujian apa kek yang datang. Karena apa? Baik sangka samamu ya Allah. Ya Allah, bikin kami punya iman sehebat ibunya Musa. Dan jangan bikin kami lemah, apalagi selemah Fir'aun. Segalanya ada tapi nggak yakin, segalanya ada tapi nggak percaya diri, hidupnya penuh ketakutan dan kekhawatiran. Ya Allah, makasih udah memberikan pelajaran demi pelajaran iman sampai pada hari. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa'afina wa'afana. Berikan berkah buat istri saya dan semua ibu-ibu yang ngaji di sini maupun yang pada ikut belakangan atau yang pada ikut siaran langsung. Mudah-mudahan kau ridho ya Allah. Ya Allah, engkau bilang jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas, jangan resah. Tapi ini otak suka nabrak-nabrak, hati juga begitu, turun aja, ciut aja kecil aja. Ya Allah, mudah-mudahan kalimat ini berlaku buat kami ya Allah. Wala takhafi wala tahzani, ini juga kalimat buat kami. Kami nggak ada takutnya, nggak ada ngerinya, nggak ada resahnya, nggak ada gelisahnya, nggak ada khawatirnya, nggak ada cemasnya, nggak ada amannya, aman terus, yakin terus. Kenapa? Karena ada Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Besok nanti lanjut ayat berapa itu? 9 ya. Kalimat siapa tuh 9 nanti? Asia namanya. Kalimat istrinya. Maka ketika nanti Asia yang ngomong siapa? Kalau Allah yang udah ngomong, ya tunduk. Gimana caranya Allah jadi berkehendak ngomong? Insyaallah yang besok pertemuan yang akan datang Allah izinin kita ngaji lagi. Mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mer, bikin video bentar, Mer.